Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami di sini dari mahasiswa Politeknik Negeri Malang, jurusan Administrasi Niaga, program studi D3 Administrasi Bisnis. Nah, di sini kami akan melakukan sebuah materi tentang clearing. Hayo, teman-teman tahu nggak sih apa itu clearing? Kalau belum tahu, di sini kami akan menjelaskan semuanya tentang clearing. Mulai dari pengertian clearing, jenis-jenis clearing, kemudian peserta clearing, kemudian mekanisme dari clearing, kemudian transaksi clearing, dan yang terakhir peran Bank Indonesia dalam clearing. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja yuk. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari clearing menurut Pratnama Raharja, yaitu perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa clearing adalah sarana perhitungan utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang guna memperlancar lalu lintas pembayaran yang terdiri dari pengiriman uang, inkaso, dan pembukaan letter of credit. Dalam pelaksanaan clearing, Bank Indonesia memiliki tujuan-tujuan tertentu seperti memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral, alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif dengan cara mempermudah dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian utang piutang secara aman, cepat, dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yuni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis clearing. Clearing dibagi menjadi 3, yaitu clearing umum, clearing lokal, dan clearing antar cabang. Clearing umum adalah perhitungan warkat antar bank yang diawasi oleh Bank Indonesia. Clearing lokal adalah perhitungan warkat antar bank yang masih dalam satu wilayah. Clearing antar cabang adalah perhitungan warkat antar bank yang masih dalam satu wilayah cabang bank peserta. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang peserta clearing. Bank yang dimaksud dengan peserta clearing adalah bank umum yang berada dalam wilayah clearing tertentu dan tidak dihentikan kepesertaannya dalam clearing oleh Bank Indonesia. Sebuah bank dapat dilarang untuk mengikuti clearing karena berbagai alasan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu bank umum agar dapat menjadi peserta clearing yaitu: yang pertama, suatu kantor bank umum diwajibkan ikut serta dalam clearing setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia. Yang kedua, mempunyai izin usaha yang sah. Yang ketiga, keadaan administrasi dan keuangan memungkinkan bank itu untuk memenuhi kewajibannya dalam clearing. Yang keempat, simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal setelah disetorkan minimum bagi pendirian bank baru. Kemudian menyetorkan jaminan clearing sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir. Dan yang terakhir, kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru direhabilitasi. Peserta clearing dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, yaitu peserta langsung. Bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan BI atau melalui PT Transwarkat sebagai perantara dengan BI. Contohnya, bank retail atau bank devisa. Yang kedua, peserta tidak langsung yaitu bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing, akan tapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta clearing. Contoh, BBR. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari clearing. Pertemuan clearing dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu clearing penyerahan dan yang kedua yaitu clearing pengembalian atau retur.
Yang pertama, clearing penyerahan. Clearing penyerahan adalah bagian dari suatu siklus clearing guna memperhitungkan warkat atau DKE yang disampaikan oleh peserta. Dalam clearing penyerahan, peserta clearing akan menyerahkan warkat-warkat DKE-nya, clearingnya, baik warkat dari debit maupun warkat kredit kepada penyelenggara peserta lawan transaksinya. Kegiatan yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum clearing penyerahan adalah warkat dicap yang memuat clearing dan dicantumkan nomor kode ke kelompok pesertanya. Kemudian persetujuan penyelenggara dan peserta lain. Kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya yaitu warkat-warkat dikelompokkan sesuai dengan peserta. Kemudian digolongkan menjadi warkat clearing yang diserahkan oleh masing-masing peserta, yaitu nota debit keluar yaitu warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut. Kemudian nota kredit keluar yaitu warkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah bank lain. Kemudian golongan kedua yaitu warkat clearing yang diterima dari peserta lain, yaitu nota debit masuk yaitu warkat yang diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah bank yang menerima warkat, dan nota debit keluar yaitu warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat. Langkah selanjutnya yaitu warkat debit dan kredit dirinci nilai nominalnya dalam suatu daftar. Kemudian yang ketiga, nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar clearing dijumlahkan. Yang keempat, serah terima warkat clearing yang telah ditandatangani oleh wakil peserta clearing. Yang kelima, apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam clearing, maka keputusan akhir diserahkan kepada penyelenggara. Kemudian yang keenam, penyusunan neraca clearing penyerahan yang ditandatangani dan dibubuhi nama peserta clearing dengan jelas. Kemudian yang ketujuh, wakil peserta clearing kembali ke bank masing-masing untuk menentukan layak tidaknya warkat-warkat yang diterima dari bank lain untuk diselesaikan. Kemudian jenis yang kedua yaitu clearing pengembalian atau retur. Dalam clearing pengembalian adalah bagian dari suatu siklus clearing guna memperhitungkan warkat dari atau DKE debit clearing penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya. Nah, untuk lebih jelasnya dan untuk lebih pemahamannya lagi, di sini kami akan menceritakan contohnya yang akan dijelaskan oleh teman saya lebih rinci lagi supaya teman-teman semua juga semakin paham. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana proses mekanisme clearing. Sebagai contoh, Tuan Adi membeli sejumlah barang dari Tuan Benny. Kemudian, Tuan Adi membayar menggunakan cek. Tuan Benny menerima cek tersebut. Tuan Benny sebagai nasabah Bank BRI Surabaya menyetorkan cek tersebut ke rekening miliknya di Bank BRI Surabaya untuk dicairkan. Kemudian, Bank BRI Surabaya akan memproses cek tersebut dengan cara mengirimkan cek ke lembaga clearing Bank Indonesia. Selanjutnya, lembaga clearing akan menagih cek kepada Bank ABC di Surabaya, yang mana Tuan Adi adalah sebagai nasabah di Bank ABC Surabaya. Setelah proses pengecekan dan cek dinyatakan sah, maka Bank ABC Surabaya akan mengurangi atau mendebit rekening Tuan Adi. Yang terakhir, clearing akan disampaikan kepada Bank BRI Surabaya dan pihak bank akan menambahkan saldo ke rekening Tuan Benny. Nah, begitulah kira-kira mekanisme clearing. Semoga dapat dimengerti. Baik, saya Gradia Trisata, absen 2 akan melanjutkan prestasi dari kelompok kami, yaitu tentang transaksi clearing. Transaksi clearing adalah transaksi yang diproses melalui fasilitas clearing meliputi transfer debit dan transfer kredit
yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debit maupun warkat kredit, dokumen, dan formulir. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu adalah warkat. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomatis adalah yang pertama, yaitu cek. Cek sendiri adalah surat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau bisa disebut KUHD, meliputi cek dividend, cek perjalanan, cek cindera mata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam clearing disetujui oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu adalah biliat giro. Biliat giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk mendahulukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebut namanya termasuk biliat giro Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu adalah wesel untuk transfer atau bisa disebut WBUT. Surat bukti penerimaan yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Kemudian ada dokumen clearing. Dokumen clearing merupakan dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggaraan. Dokumen clearing terdiri dari yang pertama yaitu bukti penyerahan warkat debit kredit penyerahan atau bisa disebut BPWK. Yang kedua bukti penyerahan warkat kredit clearing penyerahan atau bisa disebut BPWK. Kemudian yang ketiga adalah kartu batch warkat kredit. Yang keempat adalah kartu batch warkat debit. Yang kelima adalah lembar substitusi. Yang terakhir adalah formulir clearing. Formulir clearing adalah formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing lokal dengan manual, meliputi yang pertama, neraca clearing penyerahan atau pengembalian. Gabungan formulir ini disediakan oleh penyelenggara dan digunakan oleh penyelenggara untuk menyusun rekapitulasi neraca clearing penyerahan atau pengembalian. Yang kedua adalah neraca clearing penyerahan atau pengembalian. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun neraca clearing penyerahan atau pengembalian atas dasar daftar warkat clearing penyerahan atau pengembalian. Kemudian adalah biliat saldo clearing. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun biliat saldo clearing berdasarkan neraca clearing penyerahan dan neraca clearing pengembalian. Sekian dari saya, selanjutnya kepada teman saya selanjutnya. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan dari peran Bank Indonesia dalam clearing. Peran Bank Indonesia dalam clearing itu seperti apa? Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yakni mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini mengundang dua aspek, yakni kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi. Setelah kestabilan ini, nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar. Dari segi pelaksanaan tugas dan wewenang, Bank Indonesia menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui penyampaian informasi kepada masyarakat luas secara terbuka melalui media massa setiap awal tahun. Di sini sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang berkaitan dengan sistem clearing, yaitu yang pertama mengatur sistem clearing antar bank. Mengatur sistem clearing antar bank. Sistem clearing antar bank meliputi sistem clearing domestik dan sistem lintas negara. Pengaturan kedua sistem ini mencakup antara lain yang pertama penetapan persyaratan bagi Bank Indonesia atau bank dalam keanggotaan pada sistem clearing yang bersifat regional ataupun internasional. Mengatur mengenai kesepakatan antar Bank Indonesia atau lembaga lain sebagai penyelenggaraan sistem pembayaran dengan baik dan sentral atau lembaga penyelenggaraan sistem pembayaran negara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Yang kedua adalah mengatur pokok-pokok ketentuan clearing.
mengatur pokok-pokok ketentuan clearing. Yang pertama adalah jenis penyelenggaraan clearing yang dapat dilaksanakan pihak lain yang sudah mendapatkan persetujuan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, persyaratan dan bentuk hukum pihak lain yang dapat menyelenggarakan clearing. Yang ketiga adalah tata cara pemberian persyaratan persetujuan pihak lain yang akan menyelenggarakan clearing.